Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 71 dan 72 Madrasah Sanawiyah Nurul Falah Arman pada semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Selamat bersua kembali pada materi kita kali ini, meneruskan materi yang terdahulu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan karena kita masih pada masa COVID-19, dan tetap kita mematuhi 5M 1D, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas atau interaksi, dan yang terakhir adalah doa. Tetap semangat walau belajar dari jarak jauh. Sebelum kita mulai materi kita kali ini, marilah kita terlebih dahulu mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, agar pertemuan kali ini pada materi penyelesaian bab 3 kita dapat cerna sebaik mungkin. Minggu depan kita akan memasuki penilaian tengah semester pada semester ganjil yang insya Allah di awal Oktober. Mudah-mudahan kalian dapat menyimak secara baik dan memperoleh nilai yang maksimal. Kita lanjutkan kemarin yang belum sampai terselesaikan. Ini pemisahan campuran. Kalau kalian perhatikan di bawah, ini ada 2 gelas. Ini 2 gelas campuran sederhana. Di campuran sederhana ini kita diminta untuk mendiskusikannya. Campuran apakah misalnya di bawah ini atau yang di gelas tadi, terus bagaimana nanti komponen penyusun campurannya, terus bagaimana memisahkan komponennya, dan apa saja metode yang dapat digunakan. Nah, kita sebelumnya untuk mencari informasi dan referensi untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang dilontarkan. Misalnya kalau kalian sudah melakukannya, ini kalian telah mengenal beberapa metode pemisahan campuran. Jadi berdasarkan sifat-sifat fisika yang dimiliki, zat-zat yang membentuk campuran dapat dipisahkan kembali. Metode untuk memisahkan zat-zat dalam campuran antara lain dengan filtrasi, ingat, filtrasi, sentrifugasi, distilasi, kromatografi, sublimasi, evaporasi, dan atraksi magnetik. Ini langkah atau untuk memisahkan campuran yang dipakai metodenya. Sekarang kita simak satu persatu secara garis besarnya saja. Filtrasi atau penyaringan. Nah, metode filtrasi ini menggunakan teknik penyaringan. Metode filtrasi digunakan untuk memisahkan zat-zat yang bercampur dalam campuran heterogen. Sebagai contoh, air dan pasir dapat dipisahkan dari campuran air pasir dengan cara menyaring. Nah, sentrifugasi
ini digunakan untuk memisahkan padatan yang sangat halus dari suatu campuran dalam jumlah yang kecil. Alat untuk sentrifugasi disebut namanya sentrifug. Dalam alat sentrifug ini ada di samping gambarnya, ya, kayak gambar di samping 310. Jadi campuran dalam tabung diputar secara horizontal sehingga cairan dan padatan akan bergerak ke arah luar bidang putaran. Dengan demikian, padatan akan berkumpul di dasar tabung. Campuran akan terbagi menjadi dua fase, yaitu cairan yang disebut supernatan dan padatan yang mengendap disebut namanya velvet. Sentrifugasi diterapkan dalam pemisahan sel-sel darah merah dari plasma darah dalam proses analisis darah. Yang ketiga, distilasi atau penyulingan. Ada gambar di sampingnya cukup jelas. Ini merupakan proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih komponen penyusunnya. Distilasi ini dikenal juga dengan istilah penyulingan. Zat yang ingin dipisahkan mempunyai titik didih berbeda dengan titik didih pelarut. Dalam proses distilasi ini terdapat dua tahapan penting, yaitu penguapan dan pengembunan zat yang diinginkan. Cairan hasil penyulingan atau distilasi disebut distilat, atau tambahannya penambahan pemahamanmu mengenai distilasi dengan mengerjakan. Memang kita harus melihat ya, di sini ada pemisahan campuran dengan metode distilasi. Memang harus menggunakan alat. Jadi menggunakan alat, kalian mungkin mencoba di rumah, cuma cukup agak memerlukan alat-alatnya ya, Yang keempat, kromatografi. Ini adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara komponen-komponen penyusun campuran dalam suatu medium. Ketika dialiri suatu medium gerak. Jadi ini dibedakan menjadi 4, yaitu kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, dan kromatografi gas. Yang terakhir, kromatografi yang paling sederhana adalah kromatografi kertas. Di situ ada kecepatan air pada proses kromatografi dapat dihitung dengan rumus di bawah. R kecepatan air, alir. D1 ini jarak yang dicapai zat terlarut. D2-nya jarak yang dicapai zat pelarut. Jadi kromatografi mempunyai kelebihan karena dapat memisahkan sejumlah kecil zat yang tidak dikenal menjadi bagian-bagiannya. Lalu setiap bagian tersebut dapat diuji. Yang kelima, sublimasi. Ini metode pemisahan campuran yang didasarkan pada sifat penyublim zat dalam campuran. Itu salah satunya, zat dalam campuran harus dimiliki sifat dapat menyublim di perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Ini pada prinsip kerjanya mengubah zat padat menjadi uap, lalu memadatkan kembali uap yang terbentuk. Kita perhatikan gambar 13 di atas atau di samping kanan, campuran iodin dan garam. Ini dipanaskan sehingga iodin menguap. Saat uap iodin menyentuh kaca arloji yang di atasnya berisi AS, uap iodin akan berubah menjadi padat. Sementara itu garam tetap berada di dalam gelas beker, jadi dapat disimpulkan bahwa pada
proses sublimasi terjadi dua perubahan wujud zat, yaitu dari padat menjadi gas dan dari gas menjadi padat. Yang keenam yaitu evaporasi. Evaporasi ini penguapan. Jadi proses pemisahan zat padat dari larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Saat larutan dipanaskan, maka larutan akan berubah menjadi larutan lewat jenuh dan zat terlarut membentuk kristal. Namanya disebut proses evaporasi. Ini dilakukan pada campuran materi yang memiliki perbedaan titik didih. Nah, di situ ada seperti proses pembentukan garam dari air laut. Jadi pada proses evaporasi terjadi perubahan wujud dari cair menjadi gas. Yang terakhir, antraksi magnetik. Ini metode pemisahan campuran materi yang didasarkan pada perbedaan sifat kemagnetan zat-zat penyusun campuran. Tanah merupakan salah satu contoh campuran, sehingga terdapat beberapa macam komponen zat di dalamnya, termasuk salah satunya pasir besi. Pasir besi memiliki sifat paramagnetik, artinya dapat ditarik magnet dengan baik. Oleh karena itu, jika kita menginginkan pasir besi dari campuran tanah, kita hanya perlu mendekatkan sebuah magnet ke tanah tersebut. Itu ya. Itu ada contoh di samping pada gambar 3.14. Nah, setelah kalian mempelajari berbagai metode pemisahan campuran, amatilah lingkungan di tempat tinggal kalian. Kita diminta untuk melakukannya. Tolong nanti uji kompetensi 2-nya dicoba dilakukan, dikerjakan. Yang sifat dari perubahan materi. Ini yang terakhir. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu melihat peristiwa perubahan materi, baik secara alam maupun disengaja. Peristiwa perubahan materi secara alami, misalnya pembusukan makanan. Adapun peristiwa perubahan materi dengan disengaja, misalnya kembang api yang dibakar. Nah, suatu materi yang dapat dikenal berdasarkan sifat-sifat fisika maupun sifat kimianya. Berdasarkan sifatnya terdapat dua perubahan, yaitu materi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi kalian simak itu sifat daripada materi. Yang pertama, sifat ekstensi dibagi menjadi dua. Massa. Ada gambar di samping, ada di samping ini kapur tulis. Ini sebatang kapur tulis, ya. Penyusunnya lebih banyak. Jadi atom yang ada pada kapur tersebut itu mempunyai massa lebih besar daripada separuh kapur tulis. Jadi makin besar suatu materi, massanya akan makin bertambah. Volume. Yang kedua, pada umumnya makin banyak jumlah materi, makin besar volumenya yang ditempatinya, kecuali gas. Gas dapat memanfaatkan sehingga volumenya dapat diperkecil. Misalnya minyak sebanyak 1 liter dan minyak sebanyak 2 liter masing-masing ditempatkan dalam suatu wadah. Minyak sebanyak 2 liter akan membutuhkan wadah yang lebih besar karena memiliki volume yang lebih besar dibandingkan 1 liter minyak. Nah, yang B, sifat intensif dibagi menjadi dua, sifat fisika dan sifat kimia. Nah, yang fisika adalah sifat materi yang berkaitan dengan keadaan fisik. Jadi suatu zat dan tidak terhubung dengan pembentukan materi baru. Yang sifat kimia merupakan karakteristik suatu materi yang berhubungan dengan interaksi antar materi tersebut dengan materi lainnya. Nah, sekarang perubahan materi. Para ahli mengelompokkan segala macam perubahan zat yang ada di alam semesta ini menjadi dua macam, yaitu perubahan fisika dan kimia yang tadi kita sudah simak. Sementara itu perubahan bentuk fisik air menjadi es termasuk perubahan fisika. Perubahan fisik
tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Tolong dicatat itu. Di perubahan materi banyak kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Nah, kalian tentu dapat menentukan adanya perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita membedakan beberapa macam perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika ini dikatakan berubah fisika jika ada materi tersebut terjadi perubahan bentuk, wujud, dan ukuran. Nah, ini menurut kalian perubahan apakah yang terjadi pada beras yang ditumbuk menjadi tepung? Nah, jadi perubahan fisika juga dapat terjadi karena beberapa faktor seperti pelarutan, pengeringan, pemanasan, dan arus listrik. Di pakaian yang mengering setelah dijemur merupakan contoh perubahan akibat pengeringan. Adapun filamen pada lampu pijar memuai saat menyala merupakan perubahan karena adanya pemanasan atau arus listrik. Yang B, macam-macam perubahan kimia. Kalian simak. Perubahan kimia atau reaksi kimia mempunyai ciri-ciri, yaitu terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, atau terjadinya perubahan suhu. Nah, itu di situ ya. Jadi kalian dapat mempelajari lebih lengkap mengenai sifat fisika dan sifat kimia, materi perubahan fisika dan perubahan kimia, serta ciri-ciri perubahan tersebut dengan memindai QR code di samping yang ada barcode yang di samping. Ini untuk lebih memahami di ciri-ciri perubahan kimia. Nah, untuk selanjutnya di situ ada uji kompetensi 3. Kalian coba di buku kalian langsung di rumah. Selamat mencoba melatih diri kalian menyimak dan menjawab soal yang ada pada buku kalian pada halaman terakhir sampai pada halaman 20. Nah, insya Allah minggu depan kita bertemu kembali pada penilaian tengah semester. Tolong kalian usahakan untuk coba menjawab di buku kalian. Insya Allah soalnya dari bab 1 hingga bab 3 ini tidak kemana-mana ya. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu suhu dan perubahannya, setelah kita pengambilan nilai tengah semester. Saya cuma minta kalian kerjakan di buku kalian. Pesan saya jangan sampai tidak berusaha untuk mengerjakan. Sewaktu-waktu insya Allah mungkin akan saya minta saya lihat pekerjaannya, insya Allah ya. Jadi kalau kita ada waktu nanti memungkinkan, akan saya lihat, saya periksa bukunya dia mengerjakan di rumah atau tidak. Misalnya nilainya baik, ternyata mengerjakan semua, nah itu sesuai. Misalnya nilainya baik tapi tidak mengerjakan, mungkin nanti kita ada pertimbangan dan lain sebagainya. Ini sekali lagi kalian mencoba untuk mengerjakan latihan yang ada pada buku IPA kalian di rumah. Kurang lebihnya kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Selamat bersua nanti pada penilaian tengah semester yang insya Allah akan dilaksanakan pada minggu depan, yaitu bulan Oktober pada awal minggu. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf atas nama pemberi materi. Barangkali banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati anak-anakku sekalian, karena memang pelajaran IPA harus bertatap muka. Semoga pesan saya semua, kalian yang sudah divaksin melaporkan untuk vaksinnya, maksudnya mengirimkan data vaksinnya melalui wali kelas kalian. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.